Buat teman-teman yang saat ini gagal bayar atau telat bayar di es pinjam, mungkin berupa cicilannya atau tagihan bulanannya atau mungkin tagihan keseluruhannya, teman-teman tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu takut. Di tahun 2024 ini, insya Allah masih aman. Ya, kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena memang banyak rekan-rekan saya, terus teman-teman di TikTok yang komen di video TikTok saya, terus di YouTube ini juga banyak yang komen. Ya, itu banyak yang sharing kalau memang aman-aman aja. Bahkan banyak juga orang-orang yang udah galbay 7 bulan, 8 bulan, sampai sekarang masih aman-aman aja. Nggak ada tuh dipanggil ke pengadilan, nggak ada tuh DC lapangan yang datang. Nah, sekarang ngomongin DC lapangan nih. DC lapangan di sini ini benar-benar gini ya teman-teman ya. DC lapangan di sini, di Shopee itu, terutama es pinjam, itu DC-nya mereka masih terbatas dan belum begitu banyak. Mereka hanya masih memprioritaskan di area Jabodetabek saja. Untuk kota-kota lain, saya rasa masih belum ada. Kalaupun ada, sedikit. Dan itu pun juga satu DC mungkin dibagi beberapa kota yang mana nggak heran kalau banyak yang 7 bulan, 8 bulan, itu baru datengin. Ada juga yang sampai 1 tahun nggak datengin. Ya tergantung daerah dan lokasinya. Di Jabodetabek saja itu cukup memakan waktu yang cukup lama untuk didatengin loh. Apalagi di tempat-tempat yang lain. Ya, jadi intinya es pinjam tetap kalian akan kena bunga, kalian harus bayar denda tiap harinya. Sorry, dendanya dia dihitung per bulan ya. Terus kemudian intinya, tapi langsung akumulasi gitu. Jadi kesannya memang enak, tapi ujung-ujungnya gede juga. Dan di sini saya pengen sampaikan juga buat teman-teman sekalian, kalau misalnya mendapatkan ancaman-ancaman dari DC, jangan ditelan mentah-mentah. Pelan-pelan aja. Kalau kalian akan disita barangnya, akan kena pasal sekian-sekian, pelan-pelan nggak usah panik, googling aja dulu. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah, tapi ya asal teman-teman tahu ilmunya, asal teman-teman tahu wawasannya terkait hukum seperti ini, harusnya teman-teman tidak akan begitu takut. Teman-teman tidak akan begitu stres, teman-teman tidak akan memikirkan hal-hal yang belum tentu kejadian atau mungkin bisa jadi teman-teman nggak akan memikirkan ya hal yang tidak-tidak, sesuatu yang tidak bisa teman-teman kontrol, harusnya ya nggak usah teman-teman pikirkan atau digelisahin. Gitu ya teman-teman ya. Dan ya, satu hal lagi yang pengen saya share ke kalian juga di sini, saya tuh pengen banget teman-teman itu mulai untuk menata diri. Yang pertama adalah mulai mengikhlaskan segala hutang kalian, mulai merelakan segala hutang kalian, mulai menerima semua apapun resiko yang terjadi. Itu kalau kalian sudah mencapai di titik itu akan enak. Mau ada utang seberapapun, namanya juga masih belum bisa bayar, insya Allah teman-teman pasti akan tenang. Sanksi dan denda sudah kalian terima gitu loh. Jadi tinggal menunggu waktunya aja agar teman-teman bisa menyelesaikan semua itu tanpa ada pusing mikirin ya ancaman ginilah, ini ginilah, pengadilan lah dan sebagainya lah. Jangan ya, apalagi sampai mengganggu pekerjaan, apalagi bikin kalian gak konsen kerja, bikin hidup kalian berantakan. Nah, itu udah pasti kalian kalau udah sampai di titik seperti itu, teman-teman harus berusaha untuk berubah. Paksakan kalau perlu cerita ke orang lain, cerita ke mungkin tokoh agama, cerita mungkin ke orang yang kalian hormati, itu boleh teman-teman ya. Setidaknya teman-teman plong dan nggak memikirkannya secara berlebihan. Karena itu gawat, karena kalian akan gampang dihasut kemana-mana. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.